Masih ada harapan begini skenario Indonesia lolos semifinal Piala AFF. Siti keok, Pep undur diri. Keok persaukir rekor terburuk di abad ini. Cara kejam Ruben Amorim usir 2 pemain MU. Fans AC Milan hujat pemilik sendiri di acara ulang tahun klub. Halo football lovers, Mimin gak bosan ingetin ya agar kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil babak grup Piala AFF 2024, Timnas Indonesia akhirnya harus mengakui kehebatan Vietnam setelah takluk 1-0 di Vietri Stadium. Gol satu-satunya pasukan Kim Sang-sik di laga ini diselesaikan oleh bintang mereka Nguyen Quang Hai di menit 77. Berkat hasil ini, The Golden Warriors sukses naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 6 poin. Sedangkan Timnas Garuda harus puas berada di peringkat kedua dengan 4 poin. Beralih ke hasil dari La Liga Jornada 17, di Riyadh Air Metropolitano, Atletico Madrid sukses samai poin Barcelona di klasemen dengan 38 poin setelah raih kemenangan atas Getafe 1-0. Gol kemenangan Los Colchoneros di laga ini diciptakan oleh striker mereka Alexander Sørloth di menit 69. Di tempat lain, hasil buruk justru dialami Barcelona yang tumbang di kandang sendiri atas tim promosi Leganes 1-0. Leganes meraih poin penuh di laga ini lewat sumbangan gol dari Sergio Gonzalez menit keempat. Meski masih berada di puncak klasemen dengan 38 poin, namun dengan kekalahan ini posisi Blaugrana terancam oleh Atletico Madrid dan Real Madrid yang masih punya satu laga sisa. Beralih ke hasil dari Serie A Giornata 16, AS Roma keok saat bertandang ke markas Como dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan anak asuh Cesc Fabregas tercipta di menit-menit akhir, masing-masing oleh Alessandro Gabrieloni di menit 90+3 dan Nico Paz di menit 90+7. Raihan 3 angka ini membuat Ilariani naik ke peringkat 16 klasemen sementara dengan 15 poin. Bagi Giallorossi, hasil buruk ini membuat mereka berada di peringkat 12 dengan 16 poin. Sementara itu dari San Siro, AC Milan hanya bermain imbang dengan skor kacamata saat menjamu Genoa asuhan Patrick Vieira. 1 poin yang diraih pasukan Paulo Fonseca ini membuat Rossoneri kini hanya berada di peringkat 8 klasemen sementara dengan 23 poin. Dari Serie A, kini beralih ke hasil dari Bundesliga Spieltag 14. Borussia Dortmund juga hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Hoffenheim di Signal Iduna Park. Gol dari Giovanni Reina di menit 46 mampu disamakan oleh Jacob Larsson di menit 90+1. 1 poin ini membuat pasukan Nuri Sahin sementara tertahan di peringkat 8 klasemen dengan 22 poin. Bergeser ke hasil dari Ligue 1 pekan ke-15, PSG sukses raih poin penuh saat hadapi tamunya Lyon di Parc des Princes dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan pasukan Luis Enrique di laga ini masing-masing diceploskan oleh Ousmane Dembele, Vitinha, dan Gonzalo Ramos. Kemenangan ini semakin membuat Les Parisiens kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 37 poin. Beralih ke hasil dari Liga Inggris pekan ke-16, Chelsea sukses memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen sementara Liverpool menjadi hanya 2 poin saja setelah meraih kemenangan atas Brentford dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan The Blues di laga ini dicetak masing-masing oleh Marco Kurela di menit 43 dan Nicholas Jackson di menit 80. Kemenangan juga diraih klub London lainnya Tottenham Hotspur saat hadapi tuan rumah Southampton. Pasukan Ange Postecoglou mencukur habis dosen 5 gol tanpa balas. Parade gol The Lily-Whites di laga ini masing-masing dicetak oleh Son Heung-min, Dejan Kulusevski, Pape Sarr, hingga brace dari James Maddison. Hasil positif ini membuat Spurs berada di peringkat 10 klasemen dengan 23 poin.
Sementara itu dari derby Manchester, City terkena comeback menyakitkan oleh tamunya Manchester United dengan skor 2-1. Gol dari Jose Guardiola di menit 36 dibalas oleh gol dari penalti Bruno Fernandes di menit 88 dan Amad Diallo di menit 90. Raihan 3 poin penting ini membuat setan merah besutan Ruben Amorim mengumpulkan 22 poin tapi tak beranjak dari peringkat 13 sementara. Namun begitu Citizen, kekalahan ini membuat mereka dikangkangi Nottingham Forest. Dilaporkan oleh Goal, pasca laga City versus MU, Pep Guardiola diperkirakan akan mengambil langkah untuk mengundurkan diri meski sudah perpanjang kontrak. Hal tersebut diyakini oleh mantan pelatih City Stuart Pearce berdasarkan perkataan Pep jelang dan usai laga. Jelang laga melawan MU, Pep sendiri mengakui bahwa ia akan dipecat jika performa buruk timnya terus berlanjut. Lalu pasca laga, Pep mengatakan ia adalah penyebab kekalahan timnya dan ia tak cukup baik bagi timnya. Sementara itu, kemenangan MU atas City diwarnai oleh aksi tegas Ruben Amorim karena berani mendepak dua pemain pentingnya jelang laga. Menurut laporan Sport Bible, Amorim kelewat berani mendepak Rashford dan Garnacho dari skuad hanya dengan pesan WhatsApp beberapa jam jelang laga. Meski tak ada kendala cedera, dua pemain tersebut diabaikan begitu saja oleh Amorim. Namun menurut Amorim, keputusannya tersebut murni berdasarkan analisis dan kebutuhan taktiknya. Amorim juga menambahkan bahwa dua pemain yang dicoret tersebut supaya sadar diri dan segera mengevaluasi performanya. Dari kabar lain, pelatih Southampton Russell Martin akhirnya resmi dipecat. Dilaporkan oleh The Sun, pemecatan Martin dilakukan oleh manajemen The Sun hanya selang beberapa jam pasca kekalahan memalukan 5-0 atas Spurs. Sepanjang laga, fans pun muak dengan Martin dengan membentangkan spanduk bertuliskan Martin akan dipecat. Sebagian dari mereka yang muak dengan Martin juga telah meninggalkan Stadion St. Mary's sejak menit 26 pasca timnya ketinggalan 4-0. Tak hanya Southampton, Wolves juga telah resmi memecat pelatihnya Gary O'Neill pasca kekalahan atas Ipswich Town. Menurut laporan dari Mirror, pemilik Wolves Jeff C memecat O'Neill beberapa hari setelah ia melontarkan kepercayaannya pada sang pelatih pasca kalah melawan West Ham di pekan sebelumnya. O'Neill ternyata di PHP oleh C. Karena pasca kekalahan atas Ipswich, ia buktinya dipecat. Menurut laporan, Chelsea berubah pikiran dan makin muak dengan O'Neill karena rentetan hasil buruk yang terus dialami Wolves. Kekalahan memalukan Barcelona atas Leganes di kandang sendiri ternyata tercatat sebagai rekor buruk Blaugrana sepanjang abad 21. Sepanjang abad ini, mereka sudah kalah dalam 2 laga kandang beruntun selama 3 kali. Pertama kali terjadi yakni di bulan April tahun 2002 ketika Barca asuhan Radomir Antic kalah beruntun di kandang oleh Deportivo La Coruna di La Liga dan Juventus di UCL. Lalu yang kedua terjadi di April 2022 di bawah asuhan Xavi, di mana Barca keok beruntun oleh Cadiz dan Rayo Vallecano di La Liga. Musim ini Barca besutan Hansi Flick mengulanginya lagi dengan kalah melawan Las Palmas dan Leganes di La Liga. Sementara itu, pemain Real Madrid Vinicius Junior dilaporkan kena semprot Presiden Rayo Vallecano Raul Martin Presa. Menurut laporan Football Espanya, Presiden Rayo tersebut kesal dengan ulah Vini yang mengolok-ngolok timnya akan terdegradasi dari La Liga. Vini melakukan ejekan tersebut kepada fans Rayo di tribun penonton pasca laga seri antara Vallecano versus Real Madrid usai. Hal ini pun langsung dibalas oleh Presiden Raul Martin dengan mengatakan, sikap seperti yang dilakukan Vinicius tidak pantas. Kami berada di La Liga dengan susah payah. Vini telah menihilkan peran kami bertahan hidup di La Liga bersama fans dan para pemain. Kabar berikutnya datang dari sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, AC Milan dicemooh oleh fansnya sendiri pasca perayaan ulang tahun mereka yang ke-125. Selain muak dengan hasil imbang melawan Genoa, sebagian fans Rossoneri terdengar menyanyikan nyanyian ketidakpuasan kepada pemilik mereka yang berasal dari Amerika. Kami bukan orang Amerika, adalah contoh teriakan yang berulang-ulang terdengar dari fans Milan dari tribun San Siro. Tak hanya itu, nyanyian yang langsung menyasar pribadi pemilik Gary Cardinal juga terdengar.
Lanjut ke kabar berikutnya soal kerusuhan yang telah terjadi jelang Derby Old Firm. Dilansir dari BBC, kekacauan telah terjadi di pusat kota Glasgow jelang final Piala Liga Skotlandia antara Celtic dan Rangers di Hampden Park. Menurut laporan, kerusuhan tersebut diawali oleh penyerangan salah satu kelompok fans di daerah pusat perbelanjaan Argyle Street. Kedua fans pun saling serang sambil menyalakan flare di dekat para pembeli yang ketakutan. Petugas kepolisian setempat pun terlihat langsung sigap mengamankan kondisi. Mereka menggunakan tongkat untuk menyerang kedua kubu fans yang akhirnya saling berlarian. Beralih ke kabar dari Piala AFF 2024. Dilansir dari Superpol, kiper timnas Malaysia yang buat blunder fatal saat laga melawan Thailand, Hasik Nazli, telah mendapat hinaan kejam dari fans sepak bola Malaysia. Hinaan untuk sang kiper dirasa sangat berlebihan hingga menyenggol keluarganya dan membuat istrinya turut buka suara. Era Hazali selaku istri Hasik Nazli mengaku bisa menerima kritik, tetapi tidak mentolerir hinaan ekstrim terhadap suami dan anak-anaknya. Menurut sang istri, Hasik Nazli dan anak-anaknya didoakan lumpuh oleh netizen sepak bola Malaysia buntut blunder konyol yang membuat Harimau Malaya kalah. Masih dari Piala AFF 2024, dilansir dari Suara, meski kalah atas Vietnam, peluang timnas Indonesia untuk bisa masuk babak semifinal masih terbuka lebar. Salah satu cara yang tidak bisa ditawar lagi adalah memenangkan laga terakhir melawan Filipina di Solo 21 Desember mendatang. Selain wajib menang, Indonesia juga masih berharap pada hasil negatif dari Filipina saat menghadapi Vietnam pada Rabu 18 Desember. Kalau Filipina kalah atau seri atas Vietnam, Indonesia cukup meraih hasil seri saja di laga melawan Filipina untuk bisa melaju ke semifinal. Dilaporkan oleh Daily Mail bahwa gelandang City Rodri telah bisa berlari lagi setelah operasi ACL-nya berjalan sukses. Fisioterapi The Citizen mengatakan bahwa perkembangan Rodri makin pesat dalam proses rehabilitasinya. Rodri yang sebelumnya diprediksi tidak bisa bermain lagi musim ini, menurut fisioterapi City, kemungkinan Rodri bermain di musim ini masih terbuka. Kalau tidak ada kambuhan lagi, Rodri diperkirakan bisa tampil lagi di 5 laga terakhir City di Liga Inggris, yakni ketika melawan Villa, Wolves, Southampton, Bournemouth, dan Fulham. Sementara itu, dari kabar lainnya, dilaporkan oleh Sky News bahwa mantan penyerang Manchester City era tahun 1996, Michail Kavelasvili, resmi terpilih sebagai Presiden Georgia. Kavelasvili ditunjuk sebagai Presiden Georgia di tengah meningkatnya ketegangan atas hubungan Georgia dengan Rusia. Kavelasvili sudah lama berada di jalur politik sejak 2016 ketika ia terpilih menjadi anggota parlemen Georgia. Pada tahun 2022, ia mendirikan gerakan politik People's Power yang merupakan kelompok sempalan dari partai penguasa Georgian Dream. Kavelasvili dengan mudah memenangkan pemilihan Presiden Georgia karena Georgian Dream menguasai dewan elektoral beranggotakan 300 orang. Berikutnya, ada kabar yang datang dari Wolves. Ketika Matheus Cunha diperkirakan akan terancam hukuman dari FA pasca kejadian ribut-ribut di akhir laga Wolves versus Ipswich. Dilansir dari Mirror, Cunha terlihat melakukan serangan terhadap salah satu staf Ipswich dan itu sudah diselidiki oleh FA. Namun, sebelum menindak, FA menunggu dulu laporan dari wasit yang pimpin laga itu, yakni Simon Hopper, apakah dia setuju melaporkan insiden itu atau tidak. Menurut pandangan wasit senior Mike Dean, kemungkinan kalau insiden tersebut dilaporkan Hopper, Cunha bakal dihukum sanksi skorsing oleh FA. Masih dari Inggris, dilaporkan oleh The Guardian, West Ham United kini tengah berduka atas meninggalnya salah satu kiper akademinya yang masih berusia 15 tahun, Oscar Verse. Oscar Verse didiagnosa menderita tumor langka sejak Agustus tahun lalu. Ia dilaporkan meninggal dunia pada hari Jumat malam 13 Desember 2024. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Verse telah menjalani operasi sebanyak 7 kali, termasuk kemoterapi dan radioterapi. Semua pertandingan Akademi The Hammers yang dijadwalkan pada akhir pekan ini telah ditunda sebagai bentuk penghormatan berpulangnya Verse. Dari Inggris, beralih ke kabar dari Italia. Dilaporkan oleh Football Italia bahwa legenda AC Milan Paolo Maldini telah menolak undangan untuk menghadiri perayaan ulang tahun klub kecintaannya itu yang ke-125. Pihak Rossoneri dilaporkan tengah merencanakan beberapa acara dan penghormatan di perayaan ulang tahunnya tersebut. Sejumlah legenda seperti Costa Curta, Donadoni, Rijkaard, Seedorf dijadwalkan hadir. Maldini menolak hadir di acara tersebut karena hubungannya dengan petinggi Milan masih buruk. Maldini masih muak dengan petinggi Milan sejak ia diberhentikan sebagai direktur klub tahun 2023 lalu.
Beralih ke Prancis, tersiar kabar bahwa petahana Philippe Diallo telah memenangi pemilihan sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF. Dilansir dari Get Football News France, hasil pemilihan yang diadakan di Paris tersebut diumumkan pada Sabtu 14 Desember 2024. Diallo menang atas pesaingnya Pierre Samsonov dengan presentase 55,34%. Pemungutan suara dilakukan secara elektronik, di mana suara tersebut berasal dari klub amatir, liga distrik, dan klub profesional yang ada di wilayah Prancis. Diallo kini akan mengemban jabatan tersebut hingga tahun 2028. Sementara itu dari Jerman dilaporkan oleh BBC bahwa di laga Bundesliga antara Bochum versus Union Berlin telah terjadi pelemparan yang mengakibatkan kiper Bochum terluka parah. Kejadian tersebut sampai membuat laga dihentikan selama setengah jam. Benda seperti korek api membuat kiper Bochum Patrick Drewes mendapatkan perawatan serius dan tak lagi bisa melanjutkan laga. Meski laga akhirnya dilanjutkan, namun kasus insiden ini akan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait yang kini masih mencoba menangkap pelaku pelemparan. Beralih ke kabar berikutnya mengenai Piala AFF. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong turut mengusulkan agar format Piala AFF mendatang bisa lebih ideal. Sintayong berharap format fase grup Piala AFF yang sekarang diubah. Tujuannya adalah untuk melindungi pemain dan meningkatkan kualitas kompetisi. Saya pikir babak grup Piala AFF akan jauh lebih baik jika dilaksanakan di satu negara. Setelah itu, semifinal dan final baru dilaksanakan dengan sistem kandang dan tandang, kata Coach Sin. Ide Sintayong tersebut sejatinya merupakan format Piala AFF yang lama dan pernah berlaku di edisi 2004 hingga 2016. Masih kabar soal Piala AFF. Dilaporkan dari cuitan akun X @theaseanball, supporter Malaysia yang bertandang ke Raja Mangala Stadium terlibat bentrokan pasca laga Thailand versus Malaysia usai. Laporan menunjukkan bahwa terjadinya bentrokan antara penggemar kedua tim menyebabkan sedikitnya satu pendukung Malaysia terluka. Polisi bertindak cepat untuk memisahkan kedua kelompok supporter. Polisi juga menahan para fans Malaysia di dalam stadion hingga para pendukung Thailand membubarkan diri. Untuk memastikan keamanan, bus-bus yang disediakan untuk mengangkut fans Malaysia juga dijauhkan dari lokasi kejadian. Dilansir dari bola.com, fans Timnas Indonesia diperkirakan akan memerah putihkan Allianz Sydney Stadium di laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia 20 Maret 2025. Ribuan tiket dilaporkan telah diborong oleh supporter merah putih. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh kelompok supporter Timnas Indonesia di Australia, Garuda Australia. Mereka mengucapkan terima kasih atas besarnya antusias dari para fans. Sebanyak 2.650 tiket sudah terjual dan angkanya akan terus bertambah. Yuk merahkan Sydney, ungkap Garuda Australia via Instagram.